Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sampai ke materi 10. Materi 10 ini tadi ya pembahasannya nanti agak sedikit berat dalam artian ini bukan materi di bawah umur ya. Saya harap di sini setidaknya sudah balik semuanya. Baik, kita mulai materi 10 itu yang diinginkan dari suami dan istri. Teman-teman ketika nanti teman-teman nikah, teman-teman itu ada loh yang paling nanti diharapkan di dalam rumah tangga ya, umumnya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Dan nanti keduanya berbeda ya, laki-laki itu senangnya di rumah, ngapain, terutama ya yang diharapkan dari perlakuan istrinya, dan perempuan juga sama, dia mengharapkan sesuatu dari suaminya ya, ketika suaminya nanti ada di rumah. Makanya teman-teman ini perlu diketahui sebelum menikah supaya 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 jangan sampai, memperlakukan istri bagi suami ya, bagi suami dia memperlakukan istri seolah, istri itu sama keinginannya dengan suami, atau istri memperlakukan suami seolah keinginan suami itu sama dengan keinginan istri, padahal keduanya memiliki keinginan yang berbeda, teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang mana ini ayat yang biasa ada di undangan nikahan, teman-teman ya, dan saya harap teman-teman hafal karena insya Allah rutin kita baca ya sebelum mulai pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi litaskunu supaya sakinah ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah supaya kalian mawaddah berkasih, warahmah dan sayang. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, dan yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Teman-teman, ini ayatnya tegas ya bahwa ini adalah ciri-ciri bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berkuasa. Apa ciri-cirinya? Bahwa laki-laki dan perempuan itu saling memiliki ketertarikan ya. Dan teman-teman, kalau kalau kata teori evolusi ya, bahwa awalnya makhluk hidup itu berasal dari satu sel, kemudian sel tersebut membelah ya, dan akhirnya, nanti ada sel yang dia itu ketika membelah tidak sempurna, ya, karena tidak sempurna terbentuklah laki-laki dan perempuan. Dan anehnya laki-laki dan perempuan tersebut sudah, bisa berkembang biak ya, bila melakukan perkembangbiakan bersama. Ini kan merupakan hal yang konyol ya. Pertama, bahwa namanya makhluk hidup itu tidak mungkin jeng-jeng dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah hal yang mustahil ya. Teman-teman kalau udah belajar DNA ya, DNA itu kan rantai panjang sekali terkait dengan, rumus rumus ini ya, rumus makhluk hidup, rumus kehidupan. Kalau yang dulu belajar, IPA ya di SMA-nya, mungkin masih ingat pelajaran DNA, ya yang mana, tubuh manusia ini kalau dipanjangkan DNA-nya, itu bisa mengelilingi, bisa berputar 4 kali keliling bumi ya DNA-nya kalau dipanjangkan. Saking DNA itu ya benda penting yang mana itu merupakan kode dari setiap jenis-jenis makhluk ya. Kode laki-laki ada, kode perempuan ada, kode nanti
makhluk-makhluk lain ada ya. Jadi itu satu sel saja, itu sudah punya kode yang sangat panjang, yang sangat penting ya, dan itu tidak mungkin terjadi kebetulan. Nah, ini teori evolusi tidak bisa menjawab dari mana makhluk hidup awal bermula. Mereka bilang itu, jadi di laut ya ada, kolam cairan protein yang nanti kesambar petir dan akhirnya nanti terwujudlah secara kebetulan sel hidup yang pertama kali ada gitu kan. Dan ini adalah hal konyol yang mustahil. Apalagi sel tadi nantinya berkembang berkembang berkembang, berevolusi, tiba-tiba berkembang jadi laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian ada saling ketertarikan dan ada kerjasama dalam berkembang biak. Itu adalah merupakan hal yang mustahil berikutnya. Jadi teman-teman laki-laki perempuan itu tidak mungkin tercipta kebetulan, ya, dari satu makhluk hidup yang membelah, tiba-tiba membelahnya tidak sempurna, yang satu jadi laki-laki, satu jadi perempuan gitu kan, dan saling membutuhkan dan saling mengerti bahwa mereka harus, bekerja sama dalam memproses, makhluk hidup berikutnya. Ini kan hal yang konyol ya. Jadi teman-teman makanya saya tuh kalau berpikir keras terkait dengan laki-laki dan perempuan, ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa tidak mungkin kita itu terjadi kebetulan ya, tercipta kebetulan, pasti ini tuh ada Allah yang menciptakan, yang Maha Kuasa. Dan hebatnya teman-teman ya, kita tuh tertarik pada lawan jenis kita ya. Siapa sih di sini gitu kan, yang tidak tertarik pada lawan jenis, kalau misalkan dia tertarik dengan benda lain ya, misalkan dengan pohon, dengan tiang ya, dengan batu, repot teman-teman ya. Kenapa lagi rindu rindu sama tiang di sono itu kan, aduh nggak banget gitu kan. Tapi kita rindu, suka, tertarik itu dengan lawan jenis kita dan itu merupakan anugerah ya, cara Allah untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Jadi ini merupakan keajaiban. Nah, oke. Terus teman-teman, kita kan kemarin sudah bahas ya bahwa tugas laki-laki, kita lanjutkan ya. Tugas laki-laki itu adalah teman-teman, mencari nafkah. Kenapa? Karena memang mereka, qawwam ya, karena mereka faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena mereka mendapatkan, kelebihan daripada perempuan, maka tugas laki-laki itu di luar sana adalah mencari nafkah ya, dan memang Allah menciptakan laki-laki itu lebih kuat dan lebih mandiri ya, lebih kuat secara fisik ya, lebih bebas secara tindakannya, maksudnya bebas tuh, tidak ada halangan aurat misalkan ya. Kemudian juga secara pemikiran biasanya laki-laki itu lebih tinggi IQ-nya, kemudian juga dari sisi fisik biasanya lebih kuat tadi ya, kemudian juga apalagi secara emosi biasanya lebih stabil. Jadi laki-laki itu dalam sejumlah hal ya, fisiknya lebih besar, lebih kuat, relatif punya kelebihan daripada perempuan. Ditambah lagi teman-teman laki-laki pun dia tidak mengandung ya, tidak melahirkan, tidak menyusui ya, sehingga dia relatif seumur hidupnya itu, mandiri ya, tidak tidak memerlukan, relatif tidak memerlukan pertolongan orang lain dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan kan secara fisik biasanya lebih kecil, kemudian juga, secara kecerdasan biasanya sedikit yang, bisa melebihi kebanyakan laki-laki gitu kan. Kemudian juga secara ukuran apalagi, secara emosional biasanya lebih emosional ya, lebih, berperasaan ya, dan juga perempuan mengalami hamil ya, mengandung, melahirkan dan menyusui sehingga memerlukan bantuan suami. Nah teman-teman gimana caranya supaya laki-laki mau menanggung, beratnya rumah tangga ya, mau menafkahi istrinya, mau menafkahi anak-anaknya, mau apalagi ya, tentram di rumahnya ya, dan mau menikah. Terutama tadi ya, laki-laki kan kalau misalkan, tidak perlu menikah juga tetap mungkin bisa aktif di luar sana ya. Tapi Allah menciptakan, syahwat yang besar bagi laki-laki, sehingga mau tidak mau mereka tidak bisa asik sendiri di luar sana. Syahwat yang sangat besar ini membuat mereka tidak tenang dan akhirnya harus menikah teman-teman. Itu, laki-laki ya. Jadi jadi laki-laki teman-teman ya, ingat ya, kenapa Allah memberikan laki-laki itu syahwat yang besar, karena tadi ya, supaya tidak asik sendiri di luar sana dan mau menanggung,
beban rumah tangga ya, mau menjaga istrinya, menafkahi istrinya, menjaga anak-anaknya dan seterusnya. Nah, untuk perempuan ya, perempuan itu punya tugas spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan laki-laki ya. Itu apa? Yaitu hamil, melahirkan, menyusui dan juga lebih mudah untuk, dekat dengan anak-anaknya dan membesarkan anak-anaknya ya. Nah, pada kondisi ini perempuan itu memang memerlukan suami biasanya untuk, membantu hidupnya ya, karena dia sedang menyiapkan generasi baru ya, menyiapkan anak keturunan ya. Maka perempuan itu Allah ciptakan itu indah dilihat, menarik dilihat, khususnya bagi laki-laki ya. Jadi perempuan tidak banyak melakukan sesuatu pun dari Allahnya sudah diciptakan relatif menarik bagi laki-laki ya. Nah, kemudian juga teman-teman ya, perempuan tadi, Allah ciptakan, lebih emosional ya, lebih cerewet, lebih apa ya, lebih mungkin tidak kompleks pemikirannya supaya mendekati anak-anak mereka ya teman-teman. Kebayang kalau misalkan perempuan itu kayak laki-laki ya serius, pikirannya rumit-rumit ya, tidak peka sosial, tidak peka emosional ya, kemudian juga mungkin perempuan badannya besar-besar mengerikan kayak laki-laki. Nah mungkin anak-anak nanti akan tidak betah ya. Saya waktu kecil, merasakan betapa betah dekat dengan ibu saya, betapa betah dengan, dekat dengan bibi-bibi saya ya. Relatif saya betah dengan, keluarga saya yang perempuan. Kenapa? Karena mereka secara emosional lebih peka, secara ekspresi mereka lebih bawel ya, lebih cerewet sehingga, mengajak saya bicara ya. Kemudian juga secara pola pikir nggak rumit-rumit. Saya waktu kecil, ya kita semua pernah kecil gitu kan, pikiran kita biasanya lebih sederhana kan, kita senang dekat dengan ibu kita, bibi kita, karena pikiran mereka sama anak kecil, sama kita-kita dulu waktu kecil itu mirip gitu kan. Dan banyak lagi teman-teman ya. Makanya kenapa perempuan itu diciptakan demikian, supaya lebih akrab dengan anak-anak, pada akhirnya di situ ya. Pada akhirnya adalah supaya perempuan itu lebih akrab, lebih dekat pada anak-anak ya. Nah, karena perempuan itu memang ya, lebih harus mendidik anak-anaknya berbicara, teman-teman bayangkan, bagaimana ya anak-anak kecil itu bisa bicara, itu tidak bisa tidak, itu karena ibunya yang mengajak anaknya tersebut bicara dan ketika ibunya ngajak anak kecil bicara, itu langsung anak kecil itu berusaha meniru ya, berusaha mengamati, meniru, mengulangi, mencoba, seterusnya ya. Dan ibu itu memang selalu, apa namanya, selalu tidak kehabisan kata-kata untuk diucapkan pada anaknya. Beda dengan kami kaum laki-laki, itu kami terbatas ya, kami bingung mau ngomong apa kadang. Itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan itu kayaknya tidak habis untuk, berbicara kata-kata ya, ingin berkata ini, berkata itu, berkata ini, berkata itu. Sehingga anak itu cepat belajarnya, lebih cepat berbicara ya, sehingga anak-anak itu tadi ya nyaman dekat dengan ibunya, lebih cepat belajar dari ibunya, dan banyak lagi teman-teman. Ya, perempuan juga kadang-kadang menceritakan sesuatu ya, ya tadi tanpa apa ya, tanpa rumit-rumit gitu kan ya. Tidak ada ya, membuat anak itu bingung ini ketinggian bahasannya gitu, nggak kayak gitu. Nah makanya teman-teman ya, nanti dengan sendirinya perempuan itu karena Allah ciptakan seperti ini, ya, membuat laki-laki tertarik, tapi juga bisa membuat anak-anak tertarik. Ini kan daya daya tarik luar biasa ya, bahwa perempuan itu bisa menarik baik laki-laki maupun anak-anak gitu kan, laki-laki dewasa maupun anak-anak pada umumnya. Nah, nanti pada akhirnya laki-laki dan perempuan punya, situasi yang berbeda yang diidamkan dalam rumah tangga. Kalau laki-laki karena besarnya syahwat di luar sana ya, maka laki-laki itu relatif sangat membutuhkan perempuan di kamarnya ya, di tempat tidurnya, ya. Karena laki-laki di luar sana, sebenarnya bisa tidak pulang-pulang ya kalau tidak punya nafsu ya, kalau tidak punya syahwat, bisa asik sendiri di luar sana gitu kan. Tapi Allah buat laki-laki tidak nyaman lama-lama di luar sana, Allah munculkan laki-laki itu syahwat yang besar, nafsu yang besar supaya dia pulang, supaya dia bertemu dengan istrinya ya, dan supaya dia bisa, memulai apa namanya, melanjutkan keturunan. Nah, kalau perempuan Allah ciptakan
supaya senang dengan tampilan yang indah ya, dengan puji-pujian ya. Allah ciptakan dia, senang berbicara ya. Makanya teman-teman nanti ketika teman-teman punya istri ya, pasti ya kemungkinan besar istri itu akan, minta untuk diajak bicara setiap hari gitu kan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki bisa jadi, apa ya, nggak ya habis gitu, mau mau ngobrol apa, kadang bingung ya. Beda dengan perempuan, ada banyak yang, perempuan bisa ceritakan. Walaupun itu sudah berulang kali, walaupun itu sudah, diceritakan sebelumnya, tetapi tetap nyaman dalam bercerita dan itu sangat alamiah, sangat wajar ya. Nah, teman-teman mari kita baca ya hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Tirmidzi berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, idza rajulu da'a zaujatahu falta'tihi wa in kanat 'alat tanur. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul ya, maksudnya ke atas ranjangnya, ke atas tempat tidurnya, hendaklah wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur ya. Jadi memang untuk kasus laki-laki ya tadi ya, Rasulullah pun di luar sana pernah dulu seperti itu ya, ketika Rasulullah sedang ada di luar sana, tiba-tiba melihat, seorang perempuan ya, padahal Rasulullah tentu tidak berpikir yang aneh-aneh ya, tapi seketika itu juga, muncul, syahwat Rasulullah SAW sebagai seorang laki-laki. Maka dia segera pulang menemui istrinya ya, dan melampiaskannya pada istrinya tersebut gitu kan, secara halal, secara sah ya, secara baik-baik ya. Nah itulah memang, laki-laki. Ya, kalau perempuan enggak ya, ketika suaminya pulang, mesti perempuan itu mengajak, suaminya ngobrol ya, mengajak, anaknya ngobrol, mengajak jadi emang, ekspresif ya, tadi supaya anaknya itu cepat berbicara ya, supaya anaknya tetap nyaman ya. Saya waktu kecil teman-teman ya, kadang kalau sama keluarga saya yang laki-laki, ya ini waktu saya masih anak kecil ya, itu kadang ya nggak banyak diajak ngobrol ya, itu saya sangat merasakan itu ya. Ya mungkin memang namanya juga laki-laki ya, padahal saya waktu kecil ingin sekali berbicara, ingin sekali main ya, tapi dengan keluarga saya yang perempuan itu seringkali ya, saya diajak ngobrol, diajak main ya, diajak ya apapun itu ya, dan saya senang sekali waktu itu. Nah begitu pula dengan perempuan ya, ketika ada suaminya maka dia perlu untuk perhatian ya, perlu pujian, perlu, apa namanya, penampilannya juga perlu, ingin diperhatikan ya, ingin tampil menarik ya, ingin sering-sering berbicara dengan suaminya. Nah ini teman-teman yang membuat, laki-laki itu kalau menikah kaget ya. Kenapa kagetnya? Ya, karena ketika menikah ya, dulu mungkin mainnya sama laki-laki doang dan memang baiknya kayak gitu ya, tidak main dengan yang bukan mahram. Ketika dulu waktu bujang main sama laki-laki, ya ngobrol itu yang memang, ya tema laki-laki gitu. Nah ketika menikah, punya istri ya, tiba-tiba setiap pulang kerja, wah bisa setengah jam misalkan ya, bisa beberapa intinya cukup lama, itu kita diminta untuk, berbicara dengan istri kita gitu kan. Mungkin laki-laki pertama-tama kaget gitu ya, karena, oh perempuan itu kayak gini ya, senang untuk berbicara, senang dapat perhatian ya, senang dipuji ya, gitu teman-teman. Dan nanti juga istri-istri juga biasanya kaget ya, bahwa ternyata suaminya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, pulang-pulang, ternyata mengajak istrinya untuk ke kamarnya ya, ke atas, kasurnya. Nanti perempuan juga istri-istri pada kaget, "Loh kok gini-gini amat?" Gitu kan. Eee, dan teman-teman nanya orang yang baru menikah ya, atau misalkan lama tidak bertemu ya, terpisah karena LDR atau karena apa, nanti biasanya laki-laki itu, ya bisa melampiaskannya beberapa kali sehari gitu kan. Sama juga dengan perempuan ya, kalau LDR lama nggak ketemu, sekalinya nelepon mungkin minta ngobrol yang lama, atau setidaknya minta sering-sering ditelepon ya, atau kalau tidak ditelepon ya, tidak di-SMS, ketika pulang, wah mesti nantinya diajak ngobrol yang panjang gitu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman coba kita baca ya hadis ini, saya baca bahasa Indonesianya saja.
hadis riwayat An-Nasai, At-Tabrani dan Abu Nuaim. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang dijadikan permainan Bani Adam adalah batil, sia-sia, kecuali 3 hal, yaitu melempar anak panah dari busurnya, melatih kuda, dan bercanda dengan istri. Sesungguhnya semua itu adalah hak, ya. Jadi teman-teman ya, bercanda dengan istri ya, itu adalah tidak sia-sia, itu berpahala ya. Jadi silakan teman-teman buat laki-laki nanti ya, pastikan bahwa dalam sehari ya mungkin punya setengah jam untuk bermain dengan istrinya. Kan istrinya karena butuh ya, butuh perhatian, butuh berbicara dengan suaminya ya. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dari materi ini kita bisa memahami ya bahwa nanti ketika menikah orientasi suami dan istri itu berbeda ya. Kalau suami tadi ya syahwatnya bisa mendadak menggebu-gebu sehingga membuat ia bisa cepat-cepat pulang dari tempat kerjanya. Kalau istri tadi bisa mengajak suaminya ngobrol panjang. Sebagaimana ia mengajak anaknya ngobrol sampai anaknya bisa berbicara ya. Ini teman-teman ya, setelah berpisah dalam waktu yang lama, suami istri akan saling melampiaskan kerinduannya. Istri, wah bersemangat ya kalau suaminya mau pulang dari LDR, biasanya nanti dia berdandan ya, dia sudah kangen ya, ingin bicara, nyari pujian suaminya, ingin ngobrol ya. Tiba-tiba istri lagi asik cerita, tiba-tiba suaminya udah nggak mikirin lagi istrinya ya, malah menarik istrinya ke kamarnya. Gitu teman-teman. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah sebaiknya suami istri harus memilih tinggal mandiri pisah dari orang tua atau keluarga untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Contohnya ada keluarga saya, mereka suami istri tinggal dengan kakaknya, tapi istrinya tidak enak hati tinggal dengan iparnya, serumah tapi sebentar, mana-mana ini, serumah tapi rasa tidak serumah, tidak saling tegur sapa, hal ini terasa tidak nyaman, sebaiknya atau solusinya bagaimana? Nah, teman-teman untuk rumah tangga ya, kalau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap rumah tangga itu punya rumahnya masing-masing ya. Rasulullah punya istri, punya sejumlah istri, masing-masing istrinya diberi rumah masing-masing ya. Istri itu ibarat ratu di rumahnya. Dia ingin mengatur rumahnya. Dia ingin punya tempat sendiri. Dia ingin punya rumah sendiri ya. Dia ingin punya tempat untuk dia berekspresi dengan suaminya ya. Kalau tinggal dengan maaf ya, tinggal dengan orang tua, tinggal dengan kakak ipar ya. Apalagi teman-teman namanya ipar itu bukan mahram ya. Misalkan saya punya kakak laki-laki, misalkan saya punya kakak laki-laki, saya punya istri. Nah, istri saya tidak boleh tuh buka aurat di hadapan kakak laki-laki saya, ya. Tidak boleh buka aurat, tidak boleh berdua-duaan, ya. Gitu teman-teman ya. Jadi tentu namanya punya rumah tangga, uh, tentu kita harus berbakti dan silaturahim dengan keluarga kita ya. Berbakti pada orang tua, silaturahim pada keluarga-keluarga kita. Tetapi bukan berarti satu rumah ya. Bertetangga itu lebih baik ya. Bertetangga ya, suami masih berbakti pada orang tuanya, istri juga masih dekat dengan keluarganya ya. Masih terjalin silaturahim dengan baik, masih tolong menolong, tetapi punya privasi juga ya. Istri punya rumahnya sendiri ya, bersama suaminya ya, orang tua punya rumahnya sendiri gitu. Bukan kita berharap bahwa kita jauh dari orang tua, bukan ya. Tetapi yang kita harapkan adalah bahwa sebagaimana keluarga Rasulullah ya, ketika Rasulullah berkeluarga, masing-masing istrinya punya rumahnya sendiri-sendiri ya. Dan juga para sahabat Nabi ya, ketika berkeluarga mereka punya rumah sendiri, berpisah dengan orang tuanya. Karena kalau disatukan, namanya manusia ya, apalagi dalam rumah ya, mereka punya seleranya masing-masing teman-teman. Kalau disatukan nanti takutnya ya ketika istri ingin membenahi rumahnya, tapi ada orang lain sehingga tidak enak. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, dapat dimengerti bahwa kita sebagai rumah tangga itu sudah harus memiliki tempat tinggal sendiri ya, yang menjadi privasi. Gitu teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Apakah materi hari ini jelas teman-teman ya?
Yang mau open mic boleh, barangkali ada yang mau nanya secara audio langsung ya. Ini materinya sederhana, tetapi kalau tidak diketahui, biasanya suami istri itu kalau baru nikah kaget ya. Tapi kalau sudah diketahui nanti ada persiapan mental dari awal. Laki-laki siap untuk, perhatian pada istrinya, siap untuk mengajak ngobrol pada istrinya, walaupun dia di luar sana capek cari nafkah ya, lelah ya, perihnya di luar sana, apalagi stres ya, banyak tekanan di tempat kerja, tekanan di luar sana ya, banyak urusan, sampai rumah dia harus punya waktu untuk istrinya ya. Ini memang, apa ya, hak istri ya, tidak boleh kita melupakan hal tersebut. Baik, ini ada pertanyaan, istri melanjutkan pertanyaan, jika tidak tingkat prioritasnya orang tua laki-laki nggak mau tinggal, gimana ini? Nggak mau tinggal anaknya, dikarenakan ada satu usaha rumahan yang bisa diteruskan ke anaknya, jadi orang tua belum ridho jika anaknya sudah menikah tapi tinggal di rumah yang lain, tapi ingin tinggal bersama anaknya. Nah, teman-teman ya tadi ya, jika orang tua ingin dekat dengan anaknya ya, boleh, tapi tadi tetangga ya statusnya ya, di rumah sebelah ya. Jangan sampai, orang tua tinggal di atap yang sama, di kamar yang sama dengan istri ya. Itu tidak baik teman-teman, niscaya, bakal tidak nyaman ya, baik orang tuanya tidak nyaman, baik, menantunya juga tidak nyaman ya. Karena istri bagaimanapun punya, keinginan berekspresi ya, keinginan tampilannya ingin leluasa ya, kalau ada orang tua kan setidaknya harus selalu menutup aurat ya, itu aja udah nggak nyaman. Terus dari cara bicara ya tidak bisa untuk, mengekspresikan apa yang dirasakannya pada suaminya, begitu saja ya, karena selalu menjaga wibawa di hadapan orang tua kan nggak enak teman-teman, beneran ya. Saya di hadapan mertua, saya selalu menjaga postur saya ya, selalu, terhormat gitu kan, dan tidak nyaman untuk menjaga itu setiap hari, setiap saat ya. Rumah itu kan tempatnya istirahat, tempat saya mungkin ingin, ya istirahat dengan enak, dengan nyaman ya, tidak ingin selalu, tegang ya, siap siaga ya. Begitu pula dengan, istri ya, selalu ingin punya tempat untuk, berprivasi ya, nggak bisa selalu dilihat sama, selain suami gitu kan. Jadi memang ini, baiknya tidak satu rumah ya. Karena begitu yang dilakukan oleh keluarga, para sahabat, keluarga Rasulullah ya. Kita tidak menemukan bahwa Ali bin Abi Thalib misalkan satu rumah dengan Rasulullah, tidak menemukan ya. Atau misalkan, siapa? Siapa misalkan ya, Rasulullah menikah dengan anaknya Umar bin Khattab, kita tidak menemukan Rasulullah dan Umar satu rumah, tidak ya. Siapa lagi? Rasulullah punya menantu laki-lakinya, punya rumah sendiri ya, tidak tinggal dengan Rasulullah. Terus begitu ya. Siapa lagi misalkan, Umar bin Khattab punya anak laki-laki, anak lakinya punya tempat tinggal sendiri gitu ya. Jadi, tetap ada privasi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagi perempuan yang tidak pernah pacaran, melakukan ibadah suami istri, bagi yang baru menikah mungkin hal yang menakutkan atau tabu, bagaimana agar istri merasa nyaman melakukan ibadah suami istri tersebut? Ya, ini memang wajar ya, menakutkan ya, dan tidak perlu pacaran untuk merasa nyaman ya. Maksudnya ya, ya namanya hal-hal seperti ini memang hal yang tadi ya, tabu ya, hal yang asing dan seolah, menegangkan. Begitu pula dengan yang terjadi pada Aisyah ya, Aisyah waktu, eee, di malam pertamanya dengan Rasulullah dia, tegang ya, dia, tidak tidak ya malu ya, canggung ya, serba tidak tidak ya serba bingung ya. Akhirnya Rasulullah pun paham situasi tersebut, Rasulullah membawakan Aisyah segelas susu ya, dan ya dibuat nyaman lah gitu. Memang memang nanti, rasanya akan menegangkan, menakutkan. Tetapi ketika malam itu berlalu, itu jadi biasa saja gitu kan. Jadi tidak perlu, istri tersebut takut dan bahkan nanti
Bisa jadi ya, bukan hanya suami yang membutuhkan, istri juga sesekali membutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Bolehkah ketika kita menyukai seorang ikhwan kemudian banyak sholawatan dan banyak berdoa didekatkan, apakah itu bisa menjadikan ikhwan jodohnya si akhwat tersebut dengan wasilah sholawat tersebut? Ah, teman-teman nanya sholawat, itu kan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala berupa doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan namanya ibadah zikir, tentu itu kita mengejar pahala. Dari pahala tersebut kita berharap doa-doa kita lebih mustajab ya. Dan ya sholawat sudah bagus ya, dan tidak harus hanya sholawat ya, banyakkan pula istighfarnya, sholat sunnahnya ya, saum-saumnya ya, sedekahnya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak salah ya dengan bersolawat, kemudian berharap ibadah kita ya, zikir kita lebih banyak, doa kita lebih banyak, doa kita lebih mustajab ya, itu tidak salah ya. Jadi silakan untuk banyak-banyak sholawat, mudah-mudahan doa kita semakin mustajab ya. Karena sholat itu kan memang ibadah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha apa? Yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, jadi memang itu sudah perintah Allah ya untuk kita bersalat atau meminta doa kebaikan bagi Rasul kita tercinta. Terus ini pertanyaan lagi, bagaimana solusinya jika ada suami yang malas-malasan cari nafkah? Maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. Iya betul teman-teman ya, kalau suami malas-malasan mencari nafkah dan akhirnya membuat keluarga terbengkalai, itu istri berhak untuk menggugat cerai ya. Dan ketika suami tidak menafkahi istrinya dengan benar, istri pun gugur kewajiban sebagai seorang istri ya, tidak perlu melayani suaminya, bahkan tidak perlu tinggal di rumah suaminya ya. Jadi memang kewajiban istri itu ada selagi suami melaksanakan kewajibannya ya. Dan kewajiban suami yaitu menafkahi ada selagi istri melaksanakan kewajibannya ya. Salah satu tidak melaksanakan kewajiban, maka kewajiban lainnya pun gugur. Oke, kita lanjut lagi. Sebaiknya bagi pasangan yang baru nikah, jika tempat tinggal istri berbeda dengan tempat kerja suami, jika LDR sebaiknya paling lama berapa bulan? Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Eh Nah, teman-teman dalam Islam ya, namanya istri itu sebaiknya mengikuti suami ya. Suami misalkan kerja di tempat yang jauh dan bertempat tinggal di sana, maka istri baiknya ngikut ya. Jangan istri itu jadi apa ya, ya tidak berfungsi ya. Istri itu kan memang tinggal di tempat tinggal suami ya. Ketika suami bekerja jauh di sana, maka istri pun ikut suaminya untuk tinggal jauh di sana ya. Jangan LDR ya, kecuali kalau memang situasinya terpaksa banget ya, tidak memungkinkan, atau memang pekerjaannya yang memang sesekali ya harus LDR, ya maka kalau zaman Umar bin Khattab, para mujahid itu wajib pulang ketemu istrinya, paling lama setelah, ini ya, 4 bulan nggak ketemu istrinya, maka udah harus ketemu istrinya ya. Jadi jangan sampai lebih dari 4 bulan nggak ketemu ya, cuman itu pun kelamaan ya, 1 bulan saja sudah membuat suami ataupun istri menderita ya. Gitu teman-teman ya. Jadi, sebulan saja sudah membuat menderita ya, maksimal 4 bulan itu. Jangan lebih dari itu ya. Benar-benar tidak nyaman rumah tangga LDR tuh. Oke, kita lanjut lagi. Bukannya rumah jadinya jadi mubazir karena banyak tempat kosong tidak terurus. Tanya apa? Tapi jika rumahnya bertingkat, sedangkan ortu tinggal di bawah, di atas ada kamar-kamar kosong, itu tetap juga berarti bukannya rumahnya jadi mubazir karena punya tempat-tempat kosong. Gini teman-teman ya, rumah bertingkat itu nanti gimana statusnya? Apakah statusnya itu di bawah tempat privasi untuk orang tua, di atas tempat privasi untuk suami istri, ataukah sebenarnya nanti orang tua bolak-balik ke atas ke bawah ke atas ke bawah? Itu nanti beda ya. Kalau rumah tingkat, jadi di bawah ada rumah, di atas ada rumah, itu masih lebih baik. Tapi kalau satu rumah tetap satu rumah ya, sehingga nanti uh, ya gitu ya, apa namanya, orang tua masih bisa leluasa naik turun gitu kan, anak juga jadi atau apa, menantu juga jadi tidak bebas, tidak leluasa di rumah, itu tetap tidak nyaman teman-teman ya. Itu umumnya yang terjadi ya. Kalau misalkan ada suami istri yang ridho kayak gitu ya itu silahkan saja. Cuman biasanya tidak ridho ya, biasanya tidak nyaman ya. Istri tetap biasanya ingin tempat rumahnya sendiri ya, dan itu memang suami harus menyediakan ya.
bukan urusan mubazir ya kalau bahasan ini ya, urusannya adalah, kenyamanan rumah tangga ya. Ya kalau urusan mubazir, ya nanti banyak yang harus jadi serumah dengan orang tua ya. Padahal ini kan bukan terkait dengan urusan mubazir, ini terkait dengan urusannya kenyamanan rumah tangga. Baik teman-teman, karena semenit lagi Zoom-nya akan mati otomatis, mari kita tutup, pertemuan ini ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita semua sudah belajar untuk, materi 10 ya. Mudah-mudahan ya, kita semua bisa menjalankan peran menjadi suami dengan baik ya, perhatian pada istrinya ya, dan begitu pula sebaliknya ya, istri bisa perhatian pada suaminya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.